pers APBN kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Teman-teman media yang saya hormati, hari ini kita akan Kementerian Keuangan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan mengenai APBN 2025 pelaksanaan. Kita biasanya menggunakan APBN kita. Kami menjelaskan APBN kita ini di dalam konteks postur dari APBN 2025 yang sudah waktu itu ditetapkan oleh DPR dan pelaksanaannya di tahun 2025 untuk 2 bulan pertama Januari dan Februari. Banyak pertanyaan dari teman-teman media, kenapa waktu itu bulan Februari tidak dilakukan untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang memang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, yang kita melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor. Nanti dari teman-teman baik dari sisi belanja, Pak Wamenswa akan menjelaskan perkembangan dari belanja dan pelaksanaan dari Inpres 1 tahun 2025. Kemudian juga dari pendapatan, nanti Pak Anggito juga bisa menjelaskan mengenai beberapa hal yang menyangkut perkembangan pendapatan negara. Dan juga dari sisi pembiayaan, Pak Tommy nanti menjelaskan mengenai berbagai hal yang terjadi di below the line. Ini semuanya kemudian kita pertimbangkan untuk kita menunggu sampai data cukup stabil sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN kita 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan, mungkin kalau istilahnya mangga dengan mangga bandingnya, sehingga tidak terjadi kemungkinan terjadinya salah interpretasi. Jadi dengan kata pengantar itu saya akan memulai ya untuk menjelaskan APBN kita 2025. Ini adalah APBN tahun pertama untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pelaksanaan APBN adalah sebuah pelaksanaan instrumen keuangan negara yang begitu penting untuk mencapai tujuan-tujuan prioritas yang telah dan akan terus ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Dan oleh karena itu tema mengenai agility atau kelincahan, kemampuan untuk fleksibel namun tetap menjaga kehati-hatian dan sustainabilitas dari APBN itu menjadi sangat penting. Tentu sebagai presiden terpilih, beliau akan melaksanakan banyak program-program dan kita terus melakukan dan meyakinkan agar APBN bisa menjadi instrumen yang diandalkan dan tetap bisa terjaga dalam jangka menengah panjang. Itulah yang menjadi dasar bagi kami di Kementerian Keuangan untuk terus menjaga APBN sebagai instrumen penting negara dan pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan dan juga di dalam menjaga negara dan menjaga perekonomian serta rakyat untuk mencapai cita-cita kita menuju Indonesia yang maju, adil, sejahtera. Teman-teman wartawan yang kami hormati, kami akan memulai untuk penjelasan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang bergerak luar biasa sangat banyak. Dan ini masih berlangsung, episodenya masih dalam awal cerita baik, terutama dari sisi global. Maka kami memulainya dengan mengingatkan kembali kepada asumsi makro yang digunakan untuk menyusun APBN 2025. Dan juga sedikit mengingatkan tahun 2024. Kita tahu tahun 2025 APBN kita
disusun dengan asumsi pertumbuhan 5,2, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp16.000 per dolar, yield SBN 10 tahun di 7%, harga minyak mentah di $80 per barel, lifting minyak di 605.000 barel per hari, dan lifting gasnya 1.005.000 barel setara minyak per hari. Kalau kita lihat tahun 2024 yang baru saja kita tinggalkan dan ditutup, pertumbuhan ekonomi 2024 pada akhir tahun seluruh tahun dicapai dengan pertumbuhan 5,03. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah sebuah tingkat yang tidak mudah bagi semua negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada level di atas 5%, di mana kondisi perekonomian global disrupsinya sungguh luar biasa. Indonesia juga menutup tahun 2024 dengan prestasi inflasi yang hanya 1,57%. Ini juga di bawah asumsi tahun 2024 dan ini juga hasil kerja nyata dari pemerintah, terutama untuk terus menjaga harga-harga yang bisa berkontribusi terhadap inflasi, termasuk tim pengendali inflasi terutama Menteri Dalam Negeri. Nilai tukar rupiah tahun 2000 akhir periode itu sudah di 16.162. Meskipun untuk year to date-nya di tahun lalu adalah sebesar 15.847 rupiah. Kita melihat dari mulai Januari dan terutama semenjak Presiden Trump dilantik awal Januari hingga sekarang, begitu banyak kebijakan eksekutif order Presiden Trump yang terus-menerus menimbulkan gejolak. Sehingga gejolak ini dirasakan seluruh dunia dan ini terefleksikan pada kurs rupiah yang nanti kita akan jelaskan. Untuk sampai dengan akhir Februari kita end of period 16.340 rupiah per dolar, year to date-nya di 16.309 rupiah per dolar. Tadi untuk inflasi year on year kita sedikit mengalami deflasi 0,09 dan untuk month to month-nya juga mengalami deflasi 0,48%. Yield surat berharga negara sama seperti yang terjadi dengan disrupsi akibat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Trump 2.0 dan interaksi reaksi dari negara-negara blok besar, entah itu Kanada, Eropa, RRT, Meksiko bahkan juga telah menimbulkan suatu dinamika atau gejolak volatilitas di nilai tukar dan yield di semua negara. Indonesia alhamdulillah kalau kita lihat pada tahun 2024 kita bisa menjaga yield year to date-nya di 6,8% untuk SBN 10 tahun local currency dan end of period-nya di 7%. Kita lihat deviasi dari asumsi 6,7 di tahun 2024. Nah, tahun ini asumsi kita 7% hingga akhir Februari realisasi end of period-nya 6,88% dan year to date-nya di 6,98. Ini adalah bulan-bulan Januari Februari yang tidak mudah dan tidak biasa. Seperti tadi saya sampaikan, shock yang terjadi secara berturut-turut dari executive order
yang muncul dari Presiden Trump dan kemudian memunculkan retaliasi atau respons. Sedangkan harga minyak kita lihat dengan adanya disrupsi yang begitu besar di level global dan kecenderungan melemahnya ekonomi negara maju, harga minyak juga mengalami perlemahan. Akhir tahun 2024 di 71,6 dolar per barel, year to date-nya di tahun lalu mencapai 78,1. Nah, untuk 2025 ini end of period-nya harga minyak di 74,3, year to date 75,6 dolar per barel. Ini adalah harga yang kalau kita lihat dibandingkan asumsi APBN yang kebetulan untuk 2024 dan 2025 menggunakan asumsi harga minyak yang sama, yaitu 82 dolar per barel. Ini lebih rendah. Tentu akan mempengaruhi nanti beberapa bagian dari APBN kita, entah untuk belanja dan juga dari penerimaan kita, baik penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak. Deviasi yang cukup besar dari asumsi tentu akan kita perhitungkan. Lifting minyak kita tahun lalu tercapai 579,7 ribu barel hari, lebih yang 635 ribu barel per hari. Kalau kita lihat di sini, APBN 2025 sudah menurunkan asumsi lifting minyak dari 635 ke 605 ribu. Namun hingga sampai Februari ini realisasi dari lifting minyak baru mencapai 551,7 ribu barel per hari. Demikian juga dengan lifting gas. Realisasi tahun lalu adalah 978,8 ribu barel setara minyak per hari. Itu lebih rendah dari asumsi yang 1.033.000. Dan tahun ini hingga Februari lifting gas kita adalah 978.000, di bawah lifting asumsi 1.005.000 setara minyak barel per hari. Ini adalah asumsi makro yang menjadi fondasi untuk penyusunan postur APBN. Dan kami akan terus memonitor, memitigasi berbagai dinamika yang terjadi apabila menimbulkan risiko yang berpengaruh kepada APBN maupun terutama kepada masyarakat dan perekonomian. Dengan kondisi asumsi akhir tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi dan perkembangan yang terjadi dalam 2 bulan ini, maka kita lihat postur APBN 2025 hingga tahun 2025 akhir Februari. Sebagai perbandingan, saya menggunakan APBN awal, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. APBN selalu ditetapkan menjadi atau dalam bentuk undang-undang, karena ini adalah sebuah proses politik dan legislasi antara eksekutif dengan legislatif yaitu DPR. Di dalam APBN yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 62 2024 disebutkan bahwa pendapatan negara akan ditargetkan 3.005 triliun, di mana penerimaan pajak di 2.189,3 triliun rupiah. Bea dan cukai menyumbangkan 301,6 dan PNBP di 513,6 sebagai target untuk tahun 2025 ini.
Realisasi hingga akhir Februari untuk pendapatan negara adalah 316,9 triliun rupiah, di mana penerimaan perpajakan 240,4 triliun atau 9,7% dari target tahun ini, terdiri dari penerimaan pajak 187,8 triliun rupiah atau 8,6% dari target. Sementara kepabeanan dan cukai 52,6 triliun, ini adalah 17,5% dari target 301,6 triliun di APBN. Untuk PNBP, kita telah mengumpulkan 76,4 triliun rupiah hingga akhir Februari. Ini artinya 14,9% dari target PNBP tahun ini yang sebesar 513,6 triliun rupiah. Dari sisi belanja, kita lihat APBN mendesain belanja tahun ini adalah sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat 2.701,4 triliun rupiah, di mana belanja KL-nya 1.160 triliun dan belanja non-KL 1.541,4 triliun. Transfer ke daerah di dalam Undang-Undang APBN 919,9 triliun. APBN 2024 didesain dengan defisit 616,2 triliun dan keseimbangan primer juga defisit 63,3. Itu adalah desain APBN 2025. Sehingga ini saya menggunakan ini untuk bisa menaruh di dalam konteks akhir Februari. Pembiayaan tahun 2025 ini juga menurut undang-undang akan mencapai 616,2 triliun rupiah. Nah, realisasi yang terjadi untuk belanja negara hingga akhir Februari, ya, dengan berbagai yang nanti akan disampaikan oleh Pak Wamensua, terjadinya impres, efisiensi dan lain-lain, kita masih melihat belanja negara 348,1 triliun. Realisasi di mana ini adalah 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini. Belanja pemerintah pusat mencapai 211,5 triliun atau 7,8% dari target belanja pemerintah pusat. Terdiri dari belanja kementerian lembaga 83,6 triliun rupiah. Ini juga sekitar 7,2% dari total belanja tahun ini untuk kementerian lembaga, dan belanja non-KL mencapai 127,9 triliun atau 8,3% dari total belanja non-KL. Untuk transfer terlihat lebih maju, yaitu kita telah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai 136,6 triliun. Dari persentase ini lebih tinggi dari bahkan kecepatan belanja pemerintah pusat, yaitu 14,9% dari total transfer tahun ini sebesar 919 triliun. Untuk posisi 2025 akhir Februari, keseimbangan primer dalam posisi surplus 48,1 triliun. Di dalam APBN undang-undang nantinya kalau itu terlaksana semua adalah 63,3 defisit, jadi masih positif. Sedangkan dari total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk
posisi akhir Februari, atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Saya ingatkan kembali, kolom sebelahnya APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13%, tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB, yaitu 616,2 triliun rupiah. Sampai dengan akhir Februari, pembiayaan anggaran tercapai 220,1 triliun rupiah. Ini artinya 2 bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7%. Implisit ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading, artinya issuance-nya di awal cukup besar. Nanti Pak Tommy menjelaskan. Saya akan memulai dengan kondisi ekonomi sebelum nanti akan diteruskan oleh para wamen untuk pendapatan belanja dan pembiayaan. Seperti saya sampaikan tadi, dunia mengalami perubahan yang sangat besar, sangat signifikan. Kalau kita sebutkan the new economic order, yaitu sebuah order ekonomi global yang tidak lagi mengikuti pakem selama hampir 50 tahun ke belakang atau lebih bahkan, di mana di dalam era 60 atau 50 tahun ke belakang, globalisasi dan global rule base itu menjadi sandaran atau menjadi fondasi kita berinteraksi dan berrelasi, berhubungan antar negara. Ini karena sesudah Perang Dunia Kedua, masa-masa di mana kemudian semua negara bersepakat, yuk kita bikin sebuah global order yang berdasarkan sebuah rule base, itu dari mulai United Nations, kemudian memunculkan WTO, IMF World Bank, dan kemudian berbagai kesepakatan antar negara dari sisi perdagangan, investasi, yang semuanya tujuannya adalah agar hubungan antar negara berdasarkan suatu aturan dan kepastian, tidak didasarkan pada aksi sepihak. Oleh karena itu muncullah kemudian lembaga-lembaga multilateral yang tujuannya untuk mempromot atau menjaga, mempromosikan dan menjaga hubungan antar negara yang berdasarkan rule atau aturan yang disepakati. Semenjak munculnya sekarang ini Presiden Trump di versi yang kedua 2.0, unilateralism atau aksi sepihak dari suatu negara yang kebetulan merupakan negara terbesar dan terkuat di dunia menjadi dominan. Ini menjadi the rule of the game. Jadi yang tadinya rule based multilateral sekarang adalah tergantung dari unilateral dari negara, dan kalau negara ini karena kuat dan dominan, dia bisa mengatur aturan sesuai dengan kehendak dan kepentingan dari negara tersebut. Kebetulan ini adalah negara terbesar, Amerika Serikat, yang selama ini Amerika adalah promotor dan pendukung dari berbagai multilateralism. Sekarang Amerika meninggalkan multilateralism menjadi unilateral approach. Pertemuan G20 yang terakhir di Afrika Selatan di antara menteri-menteri keuangan yang dihadiri oleh Pak Wamen Tommy, nanti mungkin juga bisa dijelaskan, menggambarkan situasi tersebut. Ketidakhadiran banyak negara, kebetulan menteri-menterinya, karena kita sedang cukup banyak perhatian di dalam negeri, namun berbagai negara banyak yang bahkan tidak menghadiri G20. Bandingkan dengan suasana waktu kita menjadi presidensi G20, bahkan terjadinya perang Ukraina,
kita tetap mampu menghadirkan seluruh anggota G20 bahkan pada level head of state. So perubahan begitu besar dari tahun 2018 2022 ke sini itu ya. Suatu perubahan hanya dalam waktu kurun 3 tahun telah mengubah sebuah orde dunia. Ini tentu memberikan implikasi sangat besar, sangat fundamental. Dan oleh karena itu Presiden Prabowo selalu mengingatkan kita harus menyiapkan diri, menguatkan diri. Karena dunia memang tidak dalam situasi yang biasanya kita kenal. Menjadi sangat unilateralis dan harus mampu kita jaga kedaulatan dan kepentingan Indonesia. Muncul blok-blok baru di luar yang biasanya tradisional. Kita lihat Amerika Serikat yang tadi saya sorot ya, bagaimana Amerika yang selama ini menjadi promotor untuk North American Free Trade Agreement, kesepakatan 3 negara, Kanada, Amerika, Meksiko, untuk sama-sama membuat NAFTA sehingga hubungan trade dan investment itu bisa berjalan hampir tanpa halangan. Di dalam era Presiden Trump yang kedua ini dilakukan seluruhnya menjadi totally tidak berlaku. Secara unilateral, sepihak, Amerika kemudian menyampaikan mengimpos tarif. Kalau NAFTA itu namanya free trade, itu biasanya tarif mendekati 0 atau bahkan 0%. Yang terjadi sekarang tiba-tiba Trump menerapkan kepada negara tetangganya yang sebetulnya selama ini bergabung dalam sebuah blok free trade, yaitu North Africa Free Trade Agreement NAFTA. Tiba-tiba tetangga sebelahnya dikenakan tarif. Kanada 10% untuk energi, 25% untuk komoditas lainnya. Meksiko 25% across the board. RRT 10% ini on top of yang selama ini RRT sudah terkena dari semenjak Trump 1.0, Biden, dan Trump 2.0. Jadi waktu Trump 1.0 dan Biden, RRT itu sudah dikenakan tarif dan belum turun, sekarang ditambahkan 10%. Diumumkan pada 1 Februari 2025 untuk pengenaan tarif tersebut. Reaksinya sungguh luar biasa. Jadi kalau teman-teman wartawan masih sedikit mau ngecek ke Google situasi awal itu, disruption dari terjadinya keputusan ini terhadap global sentiment luar biasa negatif. Sehingga Presiden Trump tanggal 3 Februari 2 hari kemudian mengatakan oke, karena reaksinya begitu negatif saya tunda 1 bulan. Waktu itu kemudian terjadi lega, mungkin kita bisa work out. Pada tanggal 4 Februari RRT karena tidak mendapatkan penundaan, jadi yang ditunda hanya tarif untuk Meksiko dan Kanada, dan itu pun hanya untuk 1 bulan. Tanggal 4 Februari RRT yang sudah dikenakan tarif mulai 1 Februari melakukan retaliasi, balasan, dengan menerapkan tarif 15% untuk import coal dan LNG dari Amerika Serikat, dan penerapan 10% dari import crude, mesin pertanian, kendaraan, dan truk dari Amerika Serikat. Perang dagang terjadi. Kalau kita biasanya mengenal perang militer, ini perang dagang terjadi. Satu negara secara unilateral melakukan tarif untuk men-charge lebih tinggi, negara lain melakukan retaliasi. Jadi medan perangnya ada di perekonomian. Kemudian ini belum selesai, tanggal 10 Februari Presiden Trump menerapkan tarif lagi untuk spesifik
besi, baja, dan aluminium. Tarifnya 25%. Any besi, baja, aluminium dari negara manapun masuk Amerika kena tarif 25%. Dan karena ini menimbulkan reaksi negatif, negara lain juga akan melakukan retaliasi. Tanggal 13 Februari Presiden Trump mengumumkan kalau terjadi retaliasi akan dilakukan reciprocal, dibales lagi. Jadi ini adalah sebuah language, bahasa yang mengatakan tidak ada perdamaian di sini. Melakukan tarif, kalau kamu balas maka akan reciprocal lagi. Tanggal 4 Maret, yaitu 1 bulan sesudah penundaan tarif dari Meksiko dan Kanada, yang tadinya diperkirakan atau dipikir Presiden Trump akan melunak terhadap Kanada dan Meksiko, ternyata tidak. Sehingga tarif 25% untuk Kanada dan Meksiko diberlakukan. Dan untuk RRT karena sudah melakukan retaliasi tanggal 4 Februari dengan menerapkan tarif 15%, maka sesuai dengan tarif reciprocal yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang diumumkan 13 Februari, maka RRT yang sudah dibales lagi dengan menambahkan lagi tarifnya 10% untuk komoditas dari Tiongkok. Kemudian Kanada tanggal 4 Maret kena tarif, maka pada hari yang sama Perdana Menteri Justin Trudeau yang waktu itu belum resign mengumumkan retaliasi, dibales dengan menerapkan 25% tarif untuk berbagai produk impor dari Amerika Serikat. Dan ini tentu menimbulkan ancaman terhadap berbagai kemungkinan, dari mulai resesi bahkan inflasi, bisa terjadi stagflasi, ekonominya melemah tapi harga tinggi karena tarif. Di tanggal 10 Maret sekali lagi untuk RRT dilakukan pelaksanaan tarif 10-15% untuk produk makanan dan pertanian, serta pembatasan ekspor dan investasi dari 25 perusahaan Amerika Serikat. RRT dalam hal ini membalas kembali, karena tadi diberikan tarif reciprocal, kemudian dinaikkan lagi tarifnya, RRT membalas lagi dengan menerapkan 10-15% untuk produk pertanian dan makanan, dan bahkan pembatasan ekspor untuk terutama mineral rare earth dan juga untuk investasi dari 25 perusahaan Amerika yang beroperasi di RRT. Tanggal 11 Maret akan diumumkan tambahan 25% tarif untuk aluminium baja dari Kanada. Ini untuk membalas tanggal 4 Maret. Jadi teman-teman wartawan melihat ya, yang ini yang disebut the war game adalah sekarang di bidang ekonomi. Trade yang tadinya berdasarkan rule base sekarang bisa secara sepihak diubah. Dan Presiden Donald Trump dalam hal ini memang mengincar negara-negara yang memiliki surplus terhadap Amerika, atau Amerika defisit terhadap negara tersebut. Di sini yang di tengah ini adalah 20 negara yang mencatatkan surplus terhadap Amerika, artinya Amerika defisit terhadap negara ini. Indonesia ada di nomor 15. Kalau kita lihat Tiongkok, Meksiko, Kanada ini walaupun angkanya 73,7, ini lebih karena tidak hanya perdagangan tapi juga masalah imigrasi dan juga fentanyl, yaitu masuknya opioid yang telah mengancam kesehatan di Amerika Serikat. Nah, kita lihat
Jadi negara-negara yang punya surplus besar, makanya kita lihat Tiongkok sudah kena, Meksiko kena, Vietnam yang kemarin datang ke Indonesia, ini akan menjadi target yang cukup nyata. Untuk negara-negara European Union juga sudah dilakukan langkah-langkah untuk tarif, karena mereka sudah mengumumkan retaliasi dan kemudian akan terjadi back and forth. Jadi kita lihat Jerman, Irlandia, Kanada tadi ya, bahkan untuk Jepang dan Korea Selatan. Ini adalah yang harus kita sekarang teliti dan waspadai. Kalau diberlakukan kebijakan tarif kepada semua negara surplus, Indonesia ada di dalam ranking 15. Dan ini akan berpotensi menciptakan tadi biaya dari supply chain sektor manufaktur dan terutama untuk sektor digital yang akan meningkat. Rantai pasoknya juga akan mengalami disrupsi, harga komoditas mengalami volatilitas, dan sentimen market akan terus-menerus terayun-ayun volatile seperti yang terjadi pada minggu-minggu atau 1 bulan terakhir. Ini menimbulkan semua negara yang sekarang berpikir peta dunia dari sisi ekonomi seperti apa. Keputusan mengenai investasi, relokasi, dan juga rekonfigurasi dari rantai pasok. Karena ternyata selama ini yang dianggap aman, bahkan kalau kita mengatakan friendshoring, itu sekarang tidak ada friend lagi. Gimana kurang friendnya Amerika dan Kanada itu? Jadi tadinya disebutkan, oh kalau kamu berteman kita aman. Ternyata definisi friends tidak ada lagi di dalam konteks hari ini. Dan berbagai blok alternatif di luar zona Amerika seperti ASEAN, BRICS, ini memiliki alasan untuk makin bisa tumbuh dan menjadi alternatif. Meskipun dalam hal ini tentu karena Amerika Serikat adalah negara paling besar di dunia, pasti apa yang dilakukan oleh mereka mempengaruhi seluruh dunia juga.